Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di dalam sesi deskripsi KB1, yaitu kurikulum RA tahun 2013 atau kurikulum RA Kurtilas ya. Dan itu merupakan salah satu kegiatan pembelajaran di e-learning atau diklat jarak jauh ataupun pelatihan tematik bagi guru Raudatul Atfal. Oke, di KB1 ini kita akan mengupas tuntas terkait urgensi pendidikan anak usia dini, kemudian kurikulum yang seperti apa sih yang baik yang dapat kita implementasikan di dalam melakukan pendidikan bagi anak usia dini. Kita tahu di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwa pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan jalur formal sama seperti TK gitu ya, maupun RA ya, sama saja, hanya beda naungan saja. Kemudian kita tahu bahwa pendidikan anak usia dini adalah pendidikan yang diberikan kepada para peserta didik yang memiliki rentang usia kurang lebih 0 sampai dengan 6 tahun. Kita akan fokus di Raudatul Atfal yaitu 4 sampai dengan 6 tahun gitu ya. Nah, sebetulnya kenapa sih pendidikan anak usia dini ini penting? Pendidikan anak usia dini tadi sudah disebutkan rentangnya 0 sampai dengan 6, di mana itu merupakan fase atau masa usia golden age, yaitu usia emas yang sangat berharga dan kritis tidak dapat diulang kembali, di mana pertumbuhan neuron-neuron di otak itu sangat cepat sehingga apa yang diberikan kepada anak, stimulasi yang diberikan kepada anak sangat amat cepat diresap gitu ya. Jadi pesat sekali pertumbuhan atau perkembangan itu sehingga sulit untuk diulangi. Jadi memang kita harus merancang ya sebuah pembelajaran yang memang tepat sasaran sehingga masa ini benar-benar dapat digunakan dengan baik. Nah, adapun apa sih sebetulnya kurikulum itu sendiri? Kurikulum adalah sebuah framework ya atau rencana kerja ya, dimana isinya ada tujuan ya, tentu ada muatan pembelajaran, ada isi dan lain-lain, dimana sebagai acuan bagi guru RA untuk dapat melakukan pembelajaran di Raudatul Atfal gitu ya. Dan kurikulum itu sendiri memiliki landasan yang banyak, seperti landasan filosofinya, bahwa apa sih filosofi dari pendidikan anak usia dini, kemudian landasan teoritisnya, berbagai teori yang melandasi anak usia dini seperti teori psikologi, teori belajar ya, dan teori lain-lainnya. Kemudian ada landasan apalagi namanya psikologisnya, landasan edukasinya, landasan yuridisnya, dimana mengupas berbagai aturan atau regulasi terkait anak usia dini. Nah, contoh dari landasan teori misalnya teori belajar ya, teori belajar kognitif ya, kemudian teori psikologi, bagaimana melakukan pendekatan kepada anak, kemudian landasan yuridisnya yaitu terkait misalnya contohnya tentang Undang-Undang nomor 70 tahun 2009 tentang anak berkebutuhan khusus yang melandasi pembelajaran kita, kemudian Permendikbud 137146 tahun 2014, kemudian kurikulum era itu sendiri ya, KMA 792 tahun 2018. Itu semua menjadi landasan di dalam menyelenggarakan sebuah pendidikan di era, dan tak luput seperti teori atau landasan yuridis holistik integratif dan lain-lain. Nah, itu kurang lebih landasan yang mendasari kurikulum Raudatul Atfal. Kemudian apa saja sih kompetensi yang akan kita tuju ya, atau yang akan kita capai yang tertuang di dalam kurikulum? Ada 4 KI ya, kompetensi inti atau apa saja yang akan ingin dicapai, yaitu kompetensi spiritual, sosial, pengetahuan dan keterampilan. KI 1 itu spiritual, KI 2 sosial, KI 3 pengetahuan, dan KI 4 adalah keterampilan. Dan kemudian yang akan di breakdown menjadi KD, kompetensi dasar untuk menjabarkan KI-KI tersebut. Nah, itulah yang nanti akan kita petakan teman-teman di dalam kurikulum yang akan kita buat. Bagaimana kita bisa memetakan 4 KD tersebut ya ke dalam 6 aspek perkembangan sebagai muatan pembelajaran yang akan dilakukan di RA, seperti muatan kognitif, nilai agama dan moral, kognitif ya,
fisik motorik, bahasa, sosial emosional maupun seni. Nah, jadi nanti kita petakan nih ya, KD-KD berapa ya, baik itu yang mengandung KD 1 misalnya, spiritual, KD 2 sosial, KD 3 pengetahuan maupun KD 4 keterampilan ya, yang masuk ke dalam aspek nilai agama dan moral atau aspek fisik motorik, kognitif ya, bahasa, sosial emosional dan seni. Nah, nanti kita akan belajar memetakan itu sehingga kita nanti akan mudah di dalam merancang sebuah program tahunan, semester, mingguan sampai dengan harian. Nah, jadi kurang lebih itu saja yang akan dibahas di dalam KB1 ini, yaitu urgensi kurikulum RA, kemudian apa saja sih yang mendasari atau melandasi kurikulum RA, dan apa saja yang ada di dalamnya. Itu tadi muatan-muatan yang akan kita breakdown, yang akan kita petakan, KIKD 1 sampai 4 dengan 6 aspek perkembangan. Dan tak luput ya, nanti kita akan mengupas tuntas bagaimana membuat sebuah KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan, di mana isinya ada dokumen 1, dokumen 2. Dokumen 1 itu terdiri dari visi misi, tujuan, muatan, karakteristik lembaga, dan dokumen 2 berisi tentang program semester, mingguan sampai dengan harian. Nah, nanti kita akan belajar bersama membuat KTSP yang sesuai sehingga dapat memberikan identifikasi terkait lembaga RA kita. Oke, itu saja di KB1 kita kali ini. Selamat berjumpa lagi di KB2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.